Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Warga Payakumbuh harus menyertakan fotokopi KTP saat membeli minyak goreng curah. Penangkapan teroris hingga kecelakaan kereta api yang keempat kalinya dalam tahun ini mewarnai berita Padang sepekan. Polres Darmasraya mengungkap kasus kriminal selama kurun waktu Februari hingga bulan Maret tahun 2022. Kasus-kasus yang berhasil diungkap antara lain pencurian motor, pencurian dengan pemberatan, penjualan minuman keras, kasus narkotika, kasus penipuan, dan kasus penganiayaan, serta kasus percobaan pencurian. Hal itu diungkapkan Kapolres Darmasraya pada konferensi pers yang digelar di Mapolres Darmasraya hari Kamis. Dalam kasus ini, polisi juga menangkap para pelaku kejahatan tersebut. Untuk kasus pencurian sepeda motor, selain barang bukti sepeda motor, polisi juga menyita linggis dan tang yang digunakan pelaku dalam menjalankan aksinya. Sedangkan untuk kasus narkotika, petugas menyita sabu-sabu, alat hisap, dan telepon genggam. Pengungkapan perkara kita dari bulan Februari sampai dengan Maret. Jadi kami informasikan kepada masyarakat bahwa cukup banyak kasus yang kami berhasil ungkap. Yang salah satunya adalah kasus curanmor, ada 1 kasus. Kemudian kasus pencurian dengan pemberatan, ada 2 kasus. Kemudian kasus miras, ada 7 kasus. Kemudian kasus narkotika, ada 5 kasus. Kemudian kasus penipuan dan atau penggelapan, ada 1 kasus. Kemudian kasus penganiayaan 1 kasus dan percobaan pencurian 1 kasus. Berkas perkara para pelaku dan barang bukti ini sudah selesai diproses petugas dan selanjutnya akan dikirimkan ke pihak kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Sejumlah kebutuhan bahan pokok jelang memasuki bulan puasa di Desa Tua Pejat, Kepulauan Mentawai mulai merangkak naik. Kenaikan kebutuhan bahan pokok tersebut kini mulai dirasakan oleh warga dan para pedagang sembako sejak beberapa pekan yang lalu. Dari sejumlah kebutuhan bahan pokok yang paling berdampak terlihat naik, yaitu harga minyak goreng, beras, serta sayuran. Untuk harga minyak goreng kemasan di sejumlah warung dan kedai dijual seharga Rp25.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk harga minyak goreng curah dijual seharga Rp16.000 per kilogramnya. Sedangkan beras dijual Rp120.000 per 20 kilogram dan cabai merah dijual Rp56.000 hingga Rp60.000 per kilogramnya. Menurut salah seorang warga Desa Tua Pejat, dengan naiknya harga sejumlah kebutuhan bahan pokok menyebabkan warga kesulitan. Warga pun berharap pemerintah dapat menurunkan harga minyak goreng tersebut. Menurut saya ya sangat sulit Pak, soalnya kan terus masyarakat lebih sulit mencari minyak goreng juga sekarang. 25 1 kilo. Minyak goreng curah itu tuh sekitar 13-an atau 14-an 1 kilo. Ya seperti harganya tuh lebih stabil, jadi masyarakat bisa mencapai untuk melakukan pembeliannya. Jelang bulan puasa ini banyak juga kenaikan harga sembako yang lainnya, Bu? Banyak seperti beras, seperti minyak goreng, cabai, bawang, dan lain sebagainya. Akibat kenaikan itu, omset pedagang menurun drastis karena warga mengurangi belanja hariannya. Kalau harga gulanya masih stabil, cuma harga minyak kan memang udah naik, Bang. Karena subsidinya dicabut kan. Kalau biasanya kalau minyak itu per liter berapa, Bang? Biasanya kalau yang eceran itu 16, Bang. 16. Kalau sekarang kan 25. Oh, itu yang kemasan, yang 16.000 kemasan. Iya. Oh, sekarang 25.000 per liter. Ya, sekarang 25. Itu mahal. Bunda jual sembako ya, kayak sayur sawi gitu ya. Kita ngambil dari Padang Panjang. Itu satu karung itu kita ngambil sekarang 100 ya, tapi kita tetap menjual untuk langganan itu per kilonya 10.000. Itu sayur pangsit, sayur bola, malah Pak Coy lebih
murah di sini kita jual 15.000 per kilo. Kol 8.000, semuanya kayak seperti yang naik luar biasa sekarang tomat. Itu di Padang aja kita beli 13.000 Padang panjang per kilo. Kita jual di Mentawai masih 15. Cabai sekarang udah naik ya per kartonnya di Padang panjang. Ibu beli kemarin Bunda 700, berarti hampir 24 per kilo ya. Kita jual di sini masih 32.030. Pedagang menuntut pemerintah untuk menstabilkan harga minyak goreng dan beras. Pasalnya, dua jenis kebutuhan pokok ini menjadi pemicu kenaikan sejumlah kebutuhan lainnya di Mentawai. Beni Eka Putra melaporkan dari Mentawai. Belas warga Sumatera Barat ditangkap tim Densus 88 Mabes Polri karena diduga menjadi anggota jaringan teroris. Ke-16 warga itu ditangkap di Darmasraya, Payakumbuh, dan Tanah Datar. Di Darmasraya sendiri, polisi menangkap 12 orang di beberapa tempat, yakni di Nagari Sungai Kambut, di Nagari 4 Kota Pulau Punjung, dan di Nagari Sungai Dare. Selain menangkap, polisi juga menggeledah rumah terduga teroris. Selama penggeledahan berlangsung, lokasi tersebut dijaga ketat anggota BRIMOB. Warga tak diperkenankan mendekat ke lokasi. Kita membenarkan adanya tindakan kepolisian yang dilakukan oleh Satgas dan 88 Mabes Polri di wilayah Polda Sumatera Barat. Adapun wilayahnya adalah di Damasraya ada 12 orang yang diduga pelaku tindak pidana teroris. Kemudian di Tanah Datar ada 4 orang. 4 orang ini 2 ditangkap di wilayah Payakumbuh. Ke-16 warga yang diduga anggota jaringan teroris itu dibawa polisi ke Mabes Polri di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan secara intensif. Berniat untuk membersihkan air sumur agar bisa digunakan secara saat Ramadan, 2 warga Jorong Gurun justru tewas di sumur sedalam 18 meter. Peristiwa itu terjadi saat seorang warga masuk ke sumur untuk mengangkat sampah dan endapan lumpur yang ada di dasar sumur, agar air sumur kembali jernih seperti sedia kala. Namun baru 2 menit berada di dalam sumur, Syaiful tak lagi menyahut saat dipanggil. Khawatir dengan nasib rekannya, seorang warga lainnya, Rizal, langsung turun ke bawah dengan cara yang sama untuk menolong Syaiful. Tapi Rizal bernasib sama, hanya menyahut sekali saja saat dipanggil warga lain yang berada di bibir sumur. Melihat kondisi tersebut, warga lainnya tak berani masuk ke sumur untuk menolong, tapi melaporkan ke BPBD Tanah Datar. Tim SAR yang datang ke lokasi butuh waktu yang lama untuk mengevakuasi korban karena harus menggunakan peralatan panjat tebing. Polisi tak bisa memastikan penyebab kematian korban, apakah karena keracunan CO2 atau justru kekurangan oksigen, karena pihak keluarga tak berkenan dilakukannya otopsi pada kedua jenazah itu. Peristiwa tragis dan merenggut nyawa juga terjadi di Padang. Seorang kakek-kakek yang berusia 70 tahun tewas terjepit di atas sebuah pohon. Ironinya, sang kakek berniat menebang bagian atas pohon itu agar tak patah saat angin kencang. Namun naas, sedang asik menebang ranting yang berpotensi patah dan menutup jalan, dahan kayu yang berada di atas kepala sang kakek justru patah dan menjepit lansia tersebut. Peristiwa tersebut baru diketahui warga beberapa jam kemudian setelah Sarwono Daholo tak kunjung pulang ke rumah saat sore harinya. Setelah dicari warga, Sarwono ditemukan terjepit di atas pohon beringin dalam keadaan meninggal dunia. Anggota pemadam kebakaran Padang yang datang ke lokasi untuk mengevakuasi jasad Sarwono mengalami kesulitan. Pasalnya, evakuasi dilakukan di atas bukit yang tak memiliki penerangan yang cukup. Setelah berjibaku selama 2 jam, jasad Sarwono berhasil dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar untuk diotopsi. Kecelakaan kereta api di Sumatera Barat tak ubahnya seperti arisan yang dilakukan setiap bulan. Dalam tahun ini saja, telah terjadi 4 kali kecelakaan.
Penyebab dan lokasinya tak pernah berubah, yakni di lintasan tanpa palang pintu, dan semua korban tak menyadari jika ada kereta yang akan lewat. Sebuah truk yang bermuatan semen ditabrak kereta api di daerah Simpang Kayu Kale, pinggiran Kota Padang. Parahnya, karena tabrakan itu, truk terseret beberapa meter dan terhalang tiang baliho raksasa. Saking kuatnya tabrakan itu, tiang dan rangka besi baliho raksasa itu tumbang dan menutup badan jalan. Akibatnya bisa ditebak, Jalan Adinegoro macet total selama beberapa jam. Polisi dan petugas dari kantor SAR Padang berjibaku mengevakuasi rangka besi baliho raksasa itu agar kendaraan bisa lewat. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.